Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web guna memperkenalkan profil sekolah pada SMP Negeri 36 Medan dengan menggunakan PHP dan MySQL. Dan selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan profil dari setiap anggota kelompok. Yang pertama ada Haikal Andau sebagai ketua dan tim pemrogram. Yang kedua ada Megi Andini sebagai tim database. Yang ketiga ada Putri Mega Utami sebagai tim perancang. Yang keempat ada Reni Sri Sundari sebagai tim perancang. Selanjutnya ada Febrianto sebagai tim dokumentasi, Nurma Istiana Rangkuti sebagai tim dokumentasi, Pipi Anggriani sebagai tim promosi, dan Dewinda Resti Setiawan sebagai tim promosi. Selanjutnya ada pun isi dari pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat ada tujuan dan manfaat, yang kelima metodologi, yang keenam waktu pelaksanaan proyek, yang ketujuh anggaran biaya, yang ke-8 sumber daya manusia. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Apa aja itu latar belakang? Yang perkembangan teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dari waktu ke waktu, yang dimana hal ini sangat mendukung dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju. SMP Negeri 36 Medan adalah salah satu sekolah negeri yang berada di wilayah Kota Medan, tepatnya di Jalan STM nomor 12C Sitirejo 2. Yang dimana sekolah ini memiliki slogan cerdas. Cerdas itu ceria, empati, religius, dinamis, amanah, dan sukses. Sekolah ini mempunyai sebuah masalah, yaitu kesulitan untuk memperkenalkan sekolah ini di kalangan masyarakat yang lebih luas. Jadi dengan adanya permasalahan ini, penulis membuat desain web yang lebih efektif untuk memperkenalkan SMP Negeri 36 Medan agar lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas. Desain website tersebut diharapkan dapat membantu dan meningkatkan penyampaian informasi, serta memudahkan para orang tua untuk mengetahui lebih jelas tentang sekolah ini tanpa harus langsung datang ke sekolahnya. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan di pembahasan sebelumnya. Maka perumusan masalah yang kami ajukan adalah bagaimana membuat desain web sebagai media informasi untuk memperkenalkan sekolah SMP Negeri 36 dengan menggunakan PHP dan MySQL. Gunanya untuk mempermudah eksekutif dalam mendapatkan data atau informasi yang berguna dari internal maupun eksternal, dan juga untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Jadi untuk dapat memudahkan pengumpulan data, maka perlulah kita mencari tahu apa saja sih topik pembahasan. Maka dari itu kelompok kami sudah merangkumnya. Yang pertama adalah blog sekolah, yang kedua data guru, yang ketiga profil Capsek, yang keempat galeri sekolah, dan yang kelima kegiatan sekolah. Saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya ini tujuan dan manfaat. Nah, tujuan yang kami bahas ini ada dua, yaitu tujuan pokok dan tujuan eksekutif. Yang pertama, tujuan pokok dari tugas proyek ini adalah mendesain sistem informasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL pada SMP Negeri 36 Medan guna memperkenalkan profil sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada tujuan eksekutif. Untuk mempermudah eksekutif mendapatkan data dan informasi-informasi baik secara internal maupun eksternal, memantau kegiatan sekolah yang berjalan, serta profil mengenai sekolah, baik berupa data kepala sekolah, data guru, serta ekstrakurikuler. Nah, kemudian yang kedua ada manfaatnya. Yang pertama itu memudahkan mendapatkan informasi mengenai visi dan misi dari sekolah tersebut. Kemudian ada yang kedua, memudahkan mengetahui profil kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, memudahkan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada juga memudahkan memperkenalkan SMP Negeri 36 Medan. Dan yang terakhir, memperluas wilayah jangkauan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi. Metodologi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada studi kelayakan. Studi kelayakan mempelajari proses-proses dan identifikasi data-data yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi sistem informasi percetakan berbasis web, sehingga dapat memenuhi kebutuhan perubahan dalam hal ini eksekutif untuk meningkatkan pelayanan efisien dan keputusan.
Yang kedua yaitu ada desain fungsi, melakukan desain sistem secara detail melalui dari konteks diagram, IRD, kelas diagram, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Yang ketiga ada pemrograman, melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Lama pengerjaan dan jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecil harga aplikasi yang dibuat. Yang keempat ada pengujian. Pengujian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uji perilaku atau behavior testing. Yang kedua fokus input atau output. Yang ketiga yaitu ada fungsionalitas. 5. Pelatihan. Sebelum aplikasi program dijalankan atau kunjungi oleh user, pihak developer proyek perangkat lunak bertanggung jawab melatih pengunjung dari SMP Negeri 36 Medan yang hendak mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Pihak pengembang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan terbuka sehingga tidak menyulitkan para pengguna selanjutnya. 6. Pemeliharaan. Proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tenggang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang telah diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti. 7. Dokumentasi. Dalam sebuah proyek bisa terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen yang dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan sebagai referensi untuk bug bila terjadi kendala, sebagai pedoman operasional, dan sebagainya. Waktu pelaksanaan proyek ada studi kelayakan pada minggu pertama dan kedua pada bulan Februari. Desain fungsi pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Februari. Pemrograman ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat pada bulan Maret. Pengujian pada minggu pertama pada bulan April. Pelatihan pada minggu kedua pada bulan April. Pemeliharaan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan April. Dan dokumentasi pada setiap bulan. Adapun anggaran biaya yang terdiri dari biaya persiapan. Yang pertama software terdiri dari CorelDRAW, biaya anggarannya 385.000. Sublime biaya anggarannya 1.350.000. XMPP free, domain dan hosting biaya anggarannya 149.900 per bulan. Photoshop biaya anggarannya 3.890.000. Yang kedua, hardware terdiri dari flash disk, biaya anggarannya 95.000, laptop, biaya anggarannya 5.499.000, modem eksternal, biaya anggarannya 1.250.000, dan satu printer, biaya anggarannya 850.000, dan jumlah keseluruhannya 13.468.900. Baiklah, saya akan menjelaskan anggaran biaya pada biaya pengerjaan. Yang pertama ada studi kelayakan membutuhkan biaya 450.000, dan yang kedua ada desain fungsi membutuhkan biaya 500.000. Ketiga ada pemrograman membutuhkan biaya 2.500.000. Yang keempat ada pengujian membutuhkan biaya 300.000. Dan yang kelima ada pelatihan membutuhkan biaya 250.000. Keenam pemeliharaan membutuhkan biaya 350.000. Dan ketujuh ada dokumentasi membutuhkan biaya 250.000. 8. Biaya lain-lainnya membutuhkan biaya 350.000. Pada totalan jumlahnya ada 4.950.000. Baiklah, di sini ada sumber daya manusia pada pelaksanaan proyek. Yang pertama ada Haikal Andau, yaitu sebagai tim program penyusun website. Yang kedua ada Maggie Andini, yaitu saya sendiri yang bertugas menyusun dan mengatur database. Yang ketiga ada Putri Mega Utami sebagai tim perancangan. Dan yang keempat ada Reni Sri Sundari sebagai tim perancangan. Kelima ada Nurma Istiana Rangkuti sebagai tim dokumentasi. Dan ada Febrianto sebagai tim dokumentasi. Selanjutnya ada Dewinda Resti Setiawan sebagai tim promosi. Dan Pipi Anggraini sebagai tim promosi. Mengambil alih dari presentasi teman saya sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang program profil dari SMP Negeri 36 Medan tersebut. Oke, kita langsung masuk saja ke halaman website dari SMP Negeri 36 Medan. Untuk tampilan depannya simple seperti ini, di mana ada logo,
foto sampul, menu, dan jargonnya. Untuk saat ini, logo yang kami pasang logo dari kelompok kami. Jika ingin diganti dengan logo sekolah atau logo lain, bisa juga. Kalau dari menu, kita klik informasi guru favorit, dia akan scrolling ke guru favorit. Begitu juga dengan berita umum, kegiatan sekolah, tapi beda dengan blog. Blog di sini dia terdiri dari kumpulan-kumpulan artikel yang dibuat. Contohnya seperti ini. Di sebelah kanan juga ada sidebar untuk memudahkan user friendly si pengguna. Ada tombol search dan artikel-artikel terbaru. Untuk di kegiatan sekolah, di sini foto-foto dari kegiatan dari SMP itu sendiri. Jika kita klik read more, kita akan melihat deskripsi dari gambar tersebut. Kita masuk ke galeri. Di galeri ini kita bisa melihat langsung gambar dengan mengeklik gambar tersebut. Dan kita bisa lihat hasil dari semua galeri di sekolah SMP Negeri 36 ini dengan mengeklik ikon galeri tersebut. Ini ada kumpulan galeri SMP Negeri 36. Kenapa di sini cuma 3? Karena memang yang saya masukin 3. Jadi hasilnya cuma ada 3. Tetapi kalau di halaman depan dia memang limitnya sampai 3. Jika kita masuki 4, dia tidak akan muncul 4 di halaman depan karena akan jelek tampilannya. Lalu kita masuk ke guru favorit. Di sini kita juga menginput foto, nama, dan quotes-nya. Seperti ini. Dan yang terakhir kita masuk ke informasi, yaitu artikel dari blog itu. Itu untuk tampilan depan. Lalu kita masuk ke tampilan backend-nya atau aplikasinya. Ini adalah halaman login dari website SMP Negeri 36 Medan. Ada username dan password. Ada juga daftar dan lupa password. Fungsi dari daftar ini, apabila seorang siswa ingin masuk ke dalam halaman admin untuk menulis artikel untuk sebuah blog, dia harus daftar terlebih dahulu. Ini adalah form untuk pendaftaran siswa di halaman admin aplikasi ini. Ada username, password, konfirmasi password, nama, email, dan keamanan dari recovery passwordnya. Kita kembali. Dan untuk lupa password ini, dia membutuhkan syarat dari username dan jawaban. Apabila username dan jawaban tidak sama, dia akan mengeluarkan alert bahwa username tidak sesuai dengan jawaban. Kita coba login sebagai admin. Ini adalah tampilan dari halaman backend aplikasi SMP Negeri 36 Medan. Di sini ada dashboard atau control panel dari menu-menu lain tersebut. Ada small box dan ada sejenis info tentang admin tersebut atau profil dari admin tersebut. Jumlah artikelnya ada 2, jumlah halaman page-nya masih 0, kategorinya 9, dan penggunanya masih 2. Kita coba masuk ke halaman menu profil sekolah. Kita klik guru favorit. Nah,
Inilah yang muncul di tampilan depan tadi, tampilan front end SMP Negeri 36 Medan. Apabila kita mengklik edit, dia akan masuk ke halaman edit. Kita juga bisa mengedit kata-kata dari guru favorit tersebut. Contohnya kita masukkan saja A. Kita publish dan muncul sebuah alert bahwa data berhasil diupdate. Coba kita lihat. Lihat, sudah terupdate bahwa aplikasi backend tersebut sudah berhasil dibuat. Kita coba masuk lagi ke halaman backendnya. Di sini ada perbedaan antara publish dan draft. Apabila kita mengklik publish, dia statusnya akan muncul di halaman front end. Tapi apabila kita klik draft, dia statusnya masih pending, masih draft, belum muncul di halaman depan. Coba kita lihat. Nah, benar kan? Tidak ada quotes dari guru wanita tersebut. Coba kita kembali ke status publish. Maka dia akan sudah muncul di halaman depan. Di sini juga ada tombol search yang berfungsi mencari dari nama guru tersebut. Lalu kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu perbarui foto sampul. Perbarui foto sampul ini dia fungsinya untuk merubah foto dari halaman sampul website ini. Lalu kita masuk ke halaman informasi kegiatan sekolah. Nah, inilah yang ada di dalam halaman depan website kita tadi. Berbagai macam kegiatan yang ada di SMP Negeri 36 itu. Kita coba edit. Kita ubah namanya jadi proses belajar dan belajar aja ya. Belajar SMP Negeri 36 Medan. Kita coba publish. Lihat, akan muncul alert bahwa data berhasil diupdate. Proses belajar mengajar akan berubah menjadi proses belajar. Begitu dengan artikel-artikel lainnya. Begitu juga dengan judul-judul kegiatan lainnya yang bisa kita rubah. Di sini ada juga penulisnya, siapa itu penulisnya, kategorinya, dan gambarnya. Lalu kita masuk ke galeri. Ini galeri sekumpulan foto dokumentasi yang bisa dimasukkan oleh pihak sekolah. Tidak hanya dengan foto, tapi juga bisa dengan video. Agar video durasinya juga tidak terlalu lama, maka kita skip saja untuk masukkan video. Kita masuk ke halaman kategori. Halaman kategori inilah yang dipakai untuk membuat artikel. Kita bisa tambahkan juga kategori baru, hapus ataupun edit. Kita coba masuk halaman artikel. Nah, artikel ini yang bisa ditulis oleh seorang siswa apabila dia sudah login atau daftar sebagai pelajar. Coba kita lihat. Nah, inilah dia artikelnya. Kita masuk ke halaman page. Nah, halaman page inilah yang bisa kita manfaatkan untuk menulis atau membuat sejumlah kontak profil,
atau alamat atau nama-nama guru, nama-nama dan sejenisnya. Di sini kita masuk ke halaman hak akses atau pengguna. Nah, ini adalah halaman yang bisa memanage user. Apabila jika tidak aktif lagi, kita juga bisa membanetnya. Apabila dia tidak pernah aktif lagi, kita bisa membanetnya, maka dia tidak bisa login lagi. Kita coba masuk ke halaman pengaturan website. Nah, ini adalah sejumlah fitur yang bisa merubah nama websitenya, logonya, copyright, beserta alamatnya yang muncul di footer. Coba kita contohkan. Copy right 2020 SMP Negeri 36 Medan. Coba kita save. Kita lihat. Di bagian footer sudah terganti sesuai sama yang kita setting di setting website bagian backend tadi. Ini profil dari user yang sedang login tersebut. Kita juga bisa mengklik di sudut kanan, klik profil, dia akan melari ke halaman ini juga. Dan untuk ganti password, dia membutuhkan password lama. Jadi tidak bisa sembarangan apabila kita bisa masuk user lain tapi kita tidak tahu password lamanya, maka kita tidak bisa mengganti password terbaru. Itu salah satu keamanan juga. Dan di sini juga ada fitur di mana kita bisa mengetahui berapa jumlah admin atau pengguna yang online. Di bagian depan juga kita bisa melihat berapa visitor untuk halaman website kita. Siapa yang membuka dan berapa banyak yang melihat. Lalu kita keluar, maka akan muncul alert bahwa Anda harus login terlebih dahulu. Apabila kita sudah logout seperti ini, kita tidak bisa menembak URL atau langsung masuk ke dashboard. Maka dia akan muncul pesan error bahwa Anda harus login terlebih dahulu. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk semua orang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, demikianlah penjelasan dari tim kami yang membuat proyek website SMP Negeri 36. Semoga hasil ini bermanfaat untuk semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.